Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, para penggemar sinetron Buku Harian Seorang Istri dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Mutiara Official Oglek Channel, tentunya di episode 8 Februari 2022. Tentunya hanya di SCTV untuk kita semua. Dan Bang Oglek pun menyarankan agar menonton video ini sampai selesai sobat, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Di episode selanjutnya, di mana terlihat Nana yang bersama Cakar Pink yang berusaha mengalihkan Dewa agar tidak mengetahui Nana dan Junior. Lalu, para Cakar Pink pun memakai cadar dan langsung meninggalkan tempat tersebut. Lalu, Nana dan Neta pun membawa Junior untuk dibawa ke rumahnya Neta. Namun, pas di perjalanan, Pak Pajar melihat motor Neta dan Junior, di mana Lia dan Pak Pajar menyangka kalau itu penculik Junior dan langsung mengejarnya. Dan Lia pun langsung menelepon Dewa dan memberitahu apa yang mereka lihat. Singkat cerita, Neta dan Nana pun dihadang oleh motornya Pak Pajar dan Dewa. Namun tak lama kemudian para pencakar Pink pun datang dan langsung menghalangi Dewa dan Pak Pajar, yang akhirnya Neta dan Nana pun selamat dan sampai ke rumahnya Neta. Pas Nana dan Neta akan masuk, tiba-tiba mobilnya Pasa pun datang. Tentunya Nana dan Neta pun sangat terkejut, dan Nana pun langsung menyuruh Neta untuk membawa Junior masuk. Lalu terlihat Nana yang menunggu Lula dan Pasa, juga Dewi dan Lucky yang turun dari mobil. Tak lama kemudian Lula pun langsung menghampiri Nana dan memeluk kakaknya. Lalu Lula pun mengajak Nana untuk menonton konser. Namun Nana pun menolaknya, yang akhirnya Lula dan Pasha pun pergi. Lalu di saat Lula dan teman-temannya yang akan pergi, tiba-tiba terdengar suara Junior menangis. Lalu Lula pun kembali dan menanyakannya ke Nana. Nampaknya Nana pun bisa mengalihkan pertanyaan Lula dan mengatakan mungkin itu suara bayi tetangga, karena baru-baru ini ada tetangga yang punya anak bayi, ucap Nana, yang akhirnya Lula dan teman-temannya pun langsung pergi meninggalkan Nana. Pas di tengah perjalanan, di mana Lula yang mengatakan ke Pasha, "Mas, saya sedikit curiga sama Kak Nana. Kok sikapnya aneh ya?" ucap Lula. Pasha pun mengatakan hal yang sama, dan juga Dewi mengatakan hal yang sama juga. Lalu Pasha dan teman-temannya pun mampir ke salah satu kafe untuk meminum jahe. Nampaknya Pak Pajar dan Lia pun ada di tempat tersebut. Tak lama kemudian Dewa pun datang. Namun Dewa tak jadi masuk karena melihat Pak Pajar. Lalu Dewa pun meneruskan perjalanannya untuk menuju ke rumahnya Neta. Sedangkan di sisi lain, di mana Priska yang mulai terganggu kejiwaannya, karena Priska pikir Junior telah meninggal jadi santapan buaya, di mana di saat Priska tak sengaja menjatuhkan Junior ke kolam buaya, lalu Priska pun sangat ketakutan dan berhalu kalau Dewa dan Nana, juga Lia dan para pencakar Pink melaporkan dirinya ke pihak yang berwajib dan menangkapnya untuk memasukkan ke dalam jeruji besi. Namun itu semua hanya halunya si Priska yang ketakutan. Lalu Priska pun pergi dari rumahnya Kevin untuk melarikan diri. Pas di perjalanan, Priska pun sangat terkejut karena Dewa yang hampir saja menabraknya. Lalu Priska pun mengatakan, "Dewa, tidak Dewa, saya tidak berbuat salah, bukan saya yang membuat Junior meninggal," ucap Priska, dan langsung meninggalkan Dewa yang masih kebingungan dengan sikapnya Priska. Lalu Dewa pun kembali melanjutkan perjalanan ke rumah Neta. Singkat cerita, Dewa pun sampai ke rumahnya Neta. Lalu Dewa pun berpikir, aku harus lewat belakang, jangan sampai Neta dan teman-temannya tahu. Pasti saya tidak akan diizinkan masuk oleh Neta, ucap Dewa, dan langsung masuk. Setelah masuk, Dewa pun mendengar suara tangisan Junior. Dewa pun yakin kalau itu benar-benar Junior. Lalu Dewa pun menghampiri kamarnya, di mana suara Junior
dan Nana juga para pencakar pink berada. Namun pas di depan pintu, kaki Dewa pun menyenggol tempat sampah. Tentunya Nana dan yang lainnya pun sangat terkejut di mana Nana dan yang lainnya yang sedang mengajak Junior main di kamarnya. Nana dan yang lainnya pun langsung keluar. Nana pun sangat terkejut melihat Dewa yang sudah ada di depan pintu kamarnya dan langsung mengajak Dewa keluar. Lalu Nana pun mengatakan, "Mas, mau apa kamu kesini?" Dewa pun mengatakan, "Aku mau jemput kamu nak untuk pulang." Dan Nana pun mengatakan, "Aku tidak mau mas, kamu ajak pulang, kamu pulang sendiri saja. Saya tidak mau pulang. Buat apa saya pulang yang akhirnya nanti kita tetap berpisah," ucap Nana. Tentunya Dewa pun sangat heran dan bingung dengan apa yang diucapkan Nana, karena Dewa tidak tahu ya sobat-sobat tentang surat perceraian dan soal pengacara yang datang ke kontrakannya Dewa. Nah sobat, akankah Dewa akan segera mengetahui tentang alasan Nana tidak mau pulang bersamanya? Tentunya kita tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Stay tune terus kelanjutan sinetron Buku Harian Seorang Istri hanya di SCTV untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Bang Ovi pun mohon maaf jikalau alur cerita tidak tepat dengan alur cerita yang sebenarnya. Mungkin hanya pemain dan sutradara lah yang mengatur alur cerita yang sebenarnya. Dan terima kasih kepada bunda-bunda yang sudah mampir di channel ini. Dan Bang Ovi pun mohon undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.